We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally a face I know ain't that a sight to see. Halo, saya mau menceritakan alur dari film The Teacher's Diary yang dirilis pada tahun 2014 di Thailand. Ternyata film ini terinspirasi dari kisah nyata dua orang asing yang mengajar pada sekolah apung, yaitu Song dan En. Scene pertama dimulai dengan Pak Song yang ingin memiliki pekerjaan setelah berhenti jadi atlet. Lalu ia melamar di sebuah sekolah untuk menjadi guru. Adegan pun berganti. Kepala sekolah sedang menegur guru lainnya yang ternyata guru tersebut adalah En. Kepala sekolah menegurnya karena ia memiliki tato di tangannya dan menyuruhnya untuk menghapus tato tersebut, tetapi En tidak mau. Lalu kepala sekolah mengancamnya untuk memindahkan ia dari sekolah apung tersebut karena menurutnya seorang guru tidak baik memiliki tato. Lalu posisinya tersebut digantikan oleh Song. Di sana Pak Song mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Ternyata pada hari pertama Pak Song mengajar, tidak ada seorang pun murid yang datang. Ia mencoba menghidupkan kapal agar bisa untuk mencari murid-muridnya, namun ia bernasib buruk, tangannya terkilir. Di pagi hari berikutnya, ia melihat seorang wanita yang sedang mengendarai perahu kecil seorang diri. Lalu ia memanggilnya, kemudian ia menanyakan di mana murid-murid yang biasanya belajar di sekolah apung tersebut. Wanita tersebut membantunya untuk mendatangi rumah-rumah nelayan dan memberitahu kepada orang tua murid bahwa sekolah sudah buka kembali. Setelah itu, Pak Song memperkenalkan dirinya kepada murid-murid. Lalu murid-murid menyuruhnya untuk memperkenalkan diri dengan cara unik seperti yang telah Bu En ajarkan sebelumnya. Lalu, setelah itu ia kembali ke kota untuk mengobati tangannya yang terkilir. Setelah selesai diobati, di perjalanan pulang menuju sekolah apung kembali, ia tidak sengaja melihat pacarnya sedang berjalan dengan laki-laki lain. Setelah melihat pacarnya berjalan dengan laki-laki lain, Pak Song pun pulang kembali ke sekolah apung dan ia hampir menyerah dan putus asa. Lalu ia mempunyai keinginan untuk kembali pulang ke kota dan meninggalkan sekolah apung tersebut. Namun, pada suatu waktu ia menemukan buku diary di atas papan tulis. Yang ternyata buku diary tersebut adalah milik Bu En yang pernah mengajar di sekolah apung tersebut. Setiap hari ia membacanya dan mulai kembali memiliki semangat untuk mengajar di sekolah apung. Pak Song ternyata mulai tertarik kepada Bu En meskipun mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Lalu tidak sengaja Pak Song melihat foto Bu En bersama Bu Gigi. Bu Gigi adalah temannya yang juga seorang guru. Namun di dalam foto tersebut hanya terlihat tangan Bu En dan tato bintangnya saja. Sebenarnya mereka pernah bertemu sebelumnya, namun karena Bu En telah menghapus tato di tangannya, maka Pak Song menghiraukannya. Bu En lebih beruntung karena dapat melihat foto Pak Song di surat lamarannya berkat bantuan kepala sekolah. Lalu pada adegan terakhir, Bu En sangat senang karena mendengar bahwa Pak Song akan datang kembali ke sekolah apung pada saat libur sekolah. Halo, di sini saya akan melanjutkan mereview film The Teacher's Diary. Kali ini saya akan membahas tentang para tokohnya. Saya akan mengenalkan beberapa tokoh dari film The Teacher's Diary ini. Yang pertama ada Pak Song. Pak Song ini adalah orang yang memiliki sifat baik, penyayang terhadap anak, tidak mudah putus asa, dan ia pandai membaur dengan keadaan. Latar belakang tentang Pak Song. Pak Song ini dulunya adalah atlet gulat. Namun, ia memilih untuk berganti profesi menjadi seorang guru SD. Lalu kemudian, Pak Song mendaftar menjadi guru di sekolah kapal. Kepala sekolah pun tidak langsung menerimanya sebagai guru, karena ia pun ragu. Alasannya yaitu karena Pak Song bukanlah dari jurusan yang pendidikan, melainkan ia adalah seorang atlet gulat, yaitu sangat jauh dari latar belakang pendidikan untuk mengajar anak-anak SD yang butuh kesabaran. Kemudian ada murid-murid dari sekolah kapal. Murid-murid ini ada 7 orang. Namun pada saat pengajaran Pak Song, muridnya hanya tersisa 4 orang, yaitu ada Muet, ada Tong, ada Tuna, dan ada Gao. Muet itu adalah murid yang paling kecil. Ia tiap hari belajarnya mengeja terus-menerus.
Lalu ada Tuna. Tuna ini adalah murid perempuan satu-satunya. Ia pandai berakting karena cita-cita dia ingin menjadi artis. Kemudian ada Gao dan kemudian ada Tong. Sisanya sudah tidak diceritakan lagi. Namun setelah Pak Song menyelidiki tentang murid-muridnya lagi, ternyata ada satu orang murid lagi yang bernama Chon. Chon ini adalah murid paling besar. Ia sebenarnya mau melanjutkan sekolah, namun ia disuruh bapaknya untuk membantu menjadi nelayan. Karena rata-rata orang tua mereka itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, pada saat itu Song pun mengunjungi rumah Chon. Ternyata benar Chon sedang membantu bapaknya menjadi nelayan dan ia akan bersiap-siap untuk melaut. Pada suatu hari, Pak Song pun berhasil membujuk Chon untuk masuk kembali ke sekolah, yaitu dengan syarat Pak Song bisa menggantikan atau membantu bapaknya Chon untuk melaut. Jadi supaya Chon bisa kembali ke sekolah lagi. Di sini saya akan menceritakan 3 tokoh dalam film Teacher's Diary ini. Nah, yang pertama saya akan menceritakan tokoh tentang Bu En. Di sini Bu En dulunya adalah seorang guru di sekolah Ban Gaing Witaya, tapi karena kepala sekolah di sana tidak menyukai Bu En karena menurutnya Bu En itu membawa contoh yang buruk. Sebab Bu En mempunyai tato kecil bergambar bintang di sekitar tangannya. Nah, akhirnya kepala sekolah tersebut memindahkan Bu En ke sekolah kapal karena Bu En tetap tidak ingin menghapus tatonya. Nah, di sini Bu En ditugaskan di sekolah apung yang bernama sekolah kapal. Di sana, Bu En mengajar dengan segala keterbatasannya, tapi tidak membuat Bu En menyerah untuk mengajar murid-murid di sana. Padahal, Bu En ini mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam mengajar. Bu En memiliki ciri khas tersendiri dalam mengajar sehingga membuat siswa paham karena ia menggunakan metode atau praktek langsung, tidak secara teoritis. Nah, tokoh Bu En ini adalah seorang wanita keras kepala yang dimana ketika pacarnya meminta untuk Bu En kembali ke kota, tapi ia tetap bersikuku untuk mengajar di sekolah kapal. Tokoh Bu En ini wanita yang sangat tegar dalam berbagai kesusahan. Salah satunya pada scene di mana Bu En berenang dan menarik mayat dalam kamar mandi. Ia melakukan itu sendiri dengan begitu tegar. Dan setiap hari ia menuliskan kisahnya dalam buku harian pribadinya. Bahkan semua kesulitan yang dihadapi Bu En itu membuat Gigi sahabatnya itu menyerah, tapi Bu En tetap bertahan. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah. Dalam film Teacher's Diary ini kepala sekolah tidak banyak, tapi pada scene awal Bu En dengan kepala sekolah ini tegas dengan para guru yang mengajar di sana dan tidak ingin anak-anak muridnya itu mendapatkan contoh yang tidak baik. Makanya itu kenapa ia memindahkan Bu En ke sekolah terapung ini, karena Bu En itu memiliki tato di tangannya. Dan juga selanjutnya pada scene Pak Song dengan kepala sekolah ini, ketika Pak Song ingin dipindah tugaskan juga, tapi ternyata sudah ada Bu En. Pada scene Pak Song dengan kepala sekolah ini, ketika Pak Song ingin dipindah tugaskan juga, tapi ternyata sudah ada Bu En. Terus juga ada scene di mana kepala sekolah dengan Pak Song itu terkait kinerja Pak Song setelah ujian di sekolah terapung tersebut, tetapi nilai-nilainya tidak ada yang bagus. Dan akhirnya kepala sekolah itu memutuskan jika tidak ada perkembangan dari diri Pak Song dalam mengajar, maka tidak akan diperpanjang kontraknya. Selanjutnya itu pacarnya Bu En atau Nui. Pacarnya Bu En ini, dia sangat perhatian dengan Bu En dan sangat sayang kepada Bu En. Ada salah satu scene di mana Nui ini mengantarkan Bu En ke rumah sakit karena Bu En terluka akibat mengajar di pulau terapung tersebut. Nah, pacarnya ini sempat tidak setuju Bu En mengajar di sekolah terapung tersebut. Tetapi akhirnya karena melihat kegigihan Bu En, pacarnya itu setuju dan mendukung Bu En untuk mengajar di sana. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dalam cerita ini. Film Teacher Diary ini mengisahkan mengenai perjuangan 2 orang guru yang mengajar di sekolah apung di desa terpencil dalam waktu yang berbeda. Mereka mengalami berbagai hal yang menyulitkan mereka tentunya, dan tentunya perjuangan mereka itu jauh lebih sulit dibandingkan guru-guru yang mengajar di sekolah pada umumnya. Dan itulah yang akhirnya membuat mereka terlihat lebih dari seorang guru.
Film ini berlatar belakang di sekolah apung yang jauh dan butuh waktu berjam-jam untuk sampai di sana. Dan lebih sulitnya lagi, para siswa-siswi ini harus dijemput dari rumahnya untuk belajar ke sekolah karena di sana masih sangat kurang tentang pendidikan, pengertian tentang pendidikan, dan mereka kurang motivasi untuk berpendidikan. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari film ini atau dari kisah ini. Salah satunya adalah peran tenaga pendidik. Nah, guru-guru ini setelah mengalami kesulitan, ada satu perkataan Bu An yang mengatakan bahwa menjadi guru bukan hanya tentang ABC dan 1, 2, 3, tetapi menjadi guru yang memiliki tanggung jawab secara moral dan material. Selain itu juga guru harus memiliki kepedulian yang besar terhadap anak secara moral dan material. Selain itu juga guru harus memiliki kepedulian yang besar terhadap anak didiknya. Di dalam film ini juga dijelaskan mengenai teknik pembelajaran yang tidak hanya atau tidak harus selalu di dalam kelas, tetapi juga bisa kita lakukan di luar kelas. Seperti saat Bu An mengajar fisika di sekolah umum, dia mengajarkan materi fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di kolam renang. Selain itu juga Pak Song mengajarkan anak-anak mengenai soal yang membahas bahwa sebuah kereta berjalan dari peron penumpang menuju ke stasiun A. Namun ada satu anak yang bertanya bagaimana itu rasanya naik kereta. Lalu Pak Song pun membuat sebuah ide untuk mengajak anak-anak berjalan-jalan seperti layaknya di kereta, namun menggunakan perahu dan rumah apung, dan mereka akhirnya berjalan-jalan. Dari film ini kita dapat belajar bahwa menjadi seorang guru bukan hanya mengajarkan sebuah materi, tapi perlu ketulusan, kesabaran, dan perlu butuh perjuangan. Lagi-lagi seorang guru bukan hanya mengajarkan sebuah materi, namun seorang guru harus memotivasi dan membuat peserta didik mampu untuk memahami dan mengenal bahwa dia bisa mengenal dunia yang sangat luas dengan pendidikan. Terima kasih.